dahulu mengatakan diri kepada kaum mukminin. Sekarang hadis yang kedua, kepada keputusan Allah kami persilakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis taklim. Dan kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah, berarti juga dengan sempatnya kita karena banyaknya nikmat-nikmat yang lain ya. Karena iman Islam pastinya juga karena kita sehat ya. Kalau kita nggak sehat walaupun sempat juga tidak hadir. Juga karena kita punya biaya ya. Kalau walaupun sempat sehat, kalau nggak punya biaya untuk ya transportasi ke sini juga nggak bisa hadir. Ini berarti memang nikmat Allah kepada kita sangat lengkap, termasuk juga nikmat rasa aman, nyaman ya, tanpa ancaman. Artinya kalau dibanding dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka jangankan untuk taklim ya, untuk sholat di masjid aja susah. Karena masjid ini sudah pada diluluhlantakan ya oleh jin Israel. Nah, kita bersyukur pada Allah masih bisa sholat di masjid, masih bisa taklim di masjid. Bahkan kita pun masih bisa tidur nyenyak ya. Dan ini merupakan nikmat yang sempurna. Termasuk rasa aman, nyaman ya, tanpa ancaman. Nah, kalau saudara kita itu selain merasa terancam yang kapan saja mereka bisa kena peluru, kena bom, juga rasa duka yang sangat mendalam ya, karena mereka bukan saja kehilangan tempat tinggal, bukan saja kehilangan pekerjaan, mata pencil, tapi juga kehilangan keluarga yang dia cintai. Ada yang kehilangan kedua orang tuanya, ada yang kehilangan semua anak-anaknya, ada yang istri kehilangan suami atau sebaliknya. Nah, kita bersyukur pada Allah karena diberi kondisi yang serba aman, nyaman ya. Ini semoga semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan akhwat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih di babu tawadhu'i wa khafdil janahi lil mukminin ya, bab tentang tawadhu dan merendahkan sayap terhadap orang-orang yang beriman ya. Maksudnya ini tentang masalah hormat menghormati ya, satu sama lain. Yang muda hormat pada yang tua asamuh, kasih sayang pada yang muda. Ini bagian pada akhlak ya, akhlak yang mulia. Ayat-ayatnya sudah kita telaah ya, dari mulai surat Asy-Syu'ara 215, Al-Maidah 54, kemudian Al-Hujurat ayat 13, An-Najm 32, dan yang terakhir yang agak panjang surat apa? Surat Al-A'raf ya, ayat 48 hingga 49. Dan hadisnya ya kita murojaah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad bin Khimar, dan dari Iyad bin Khimar, ini nama sahabat ya, orang tuanya sahabat namanya Khimar. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku. Tapi ini
tidak termaktub di Al-Qur'an ya. Berarti termasuk hadis qudsi. An tawadhu, agar kalian pada saling tawadhu. Ya. Agar kalian saling pada tawadhu hatta sehingga layaf khoro, sehingga tidak ada kesombongan ya. Ya. Fakhoro yabkhoru. Nah, kemudian ini ada hatta jadi yabkhoro dinasab ya dengan fathah ujungnya. Yang artinya sombong ya. Di Quran itu banyak arti sombong ya kalau diindonesiakan dari mulai ini yabkhoro yang sering disebut dengan fakhuro ya, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuro gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan, yang angkuh, fakhur lagi sombong. Ya, angkuh juga sombong juga ya. Tapi kalau mukhtalan itu sombong dalam artian dia penampilannya yang celelean gitu ya Pak. Penampilan maksudnya. Tahu celelean Pak? Ya, menampakkan sebagai orang yang mungkin jalannya petentang-petenteng gitu kan. Itu namanya sok gagah. Nah gitu. Makanya kan khail itu kan kuda kan. Khail itu kuda kan. Kuda itu khail kenapa? Karena gagah gitu kan. Menunjukkan dadanya ya Pak. Nah itu ya. Membusungkan dada, itu penampilan tadi ya, yang apa mukhtalan. Juga ada uluan, merasa tinggi, juga sombong juga. Ada apa lagi Pak? Istikbaron, seperti iblis kan? Aba wastakbaro, sombong juga itu. Orang yang minta dibesarkan ya, itu juga sombong juga. Nah, di sini kalau apa? Fakhara yabkhoru itu sombong dengan apa Pak? Dengan apa yang dimiliki. Paham nggak maksudnya? Sombong dengan apa yang dimiliki. Dia sombong dengan karena dia punya mobil bagus gitu kan. Sehingga dia dengan mobil bagusnya merendahkan orang yang mobilnya jelek gitu kan. Atau dia sombong dengan motornya untuk merendahkan orang yang tidak punya motor gitu kan. Itu juga termasuk ini. Apa tadi Pak? Fakhuro. Gitu. Jadi sombong dengan apa yang dimiliki untuk merendahkan orang yang tidak punya atau yang lebih rendah. Ini juga sombong juga. Nah, ini termasuk yang dibenci oleh Allah tadi ya. Quran surat apa tadi? An-Nisa 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ini salah satu wahyu Allah kepada Nabi ya, supaya kita ini saling tawadhu sehingga tidak ada kesombongan. Ahadun, seorang pun ala ahadin, atas orang lain. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang gara-gara apa yang kita miliki gitu ya. Jadi kita punya duit merendahkan orang yang tidak punya duit. Nah, ini termasuk yang dikecam. Tapi lebih antik lagi Bang Ade, ada orang yang kata Nabi yang sangat buruk adalah orang miskin tapi sombong. Itu parah lagi itu ya. Miskin tapi sombong, itu dikecam Bang. Ada kan hadisnya ya? Ya, ada. Kan ada slogannya, biar miskin asal sombong. Itu dikecam banget itu. Kaya aja sombong nggak boleh gitu kan, apalagi miskin. Wala yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada apa saling melampaui seorang atas orang yang lain. Ya begitu, bago ya begitu artinya berbuat yang bengkok lah gitu ya. Berbuat yang ini termasuk diantara apa namanya misi kerasulan Rasulullah SAW. Jadi supaya tidak ada kesombongan satu sama lain, juga tidak ada saling merendahkan gara-gara potensi atau anugerah yang kita miliki. Jadi yang harus ada adalah tawadu ya, yang tawadu ya. Tawadu bukan berarti kita kita punya tapi kita penampilannya mencerminkan kayak orang miskin, nggak begitu juga tuh, nggak boleh ya, termasuk dilarang ya di An-Nisa ayat 37-nya tuh. Orang yang menyembunyikan apa karunia Allah itu nggak boleh. Lanjut. Ya, ini mengulang aja ya. Sekarang hadis kedua. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mana qasat, tidaklah berkurang sodakotun
satu sodakoh karena sodakoh min malin dari harta. Wa ma zadallahu abdan bi'afin ila izan. Dan dalam menambah siapa Allah abdan akan seorang hamba bi'afin dengan maaf ila kecuali izan kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun dan tidaklah menghormati seseorang ya tawadu seseorang karena lillahi karena Allah illa rafa'ahullah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya ya, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini sabda Nabi yang dengan apa Pak begitu mudah ya untuk diingat karena bahasanya sangat simpel ya, bahasa sangat simpel dan maknanya sangat dalam luar biasa. Poinnya ada 3 di sini ya. Pertama apa tadi Pak? Tidaklah berkurang harta kalau disodakohkan. Ini bukan saja untuk memotivasi kita supaya apa? Sedekah, tapi hendaknya sudah jadi akidah. Jadi jangan sampai kita merasa bakal berkurang kalau harta kita sedekahkan. Karena per kita sodakoh, harta itu akan diganti oleh Allah. Akan diganti itu pasti ya, akan diganti oleh Allah. Jadi nggak akan membuat harta kita menjadi berkurang. Kalau sampai kita sedekah kemudian ada apa semacam terbesit dalam dada kita bakal berkurang, itu bisikan setan. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah coba kita buka ya. Ayat 276 kalau nggak salah. Ya. Jangan yang ini kecil nggak kelihatan ya. Jangan yang ini, yang itu aja. Jangan pakai handphone. Dah ketemu Pak Irfan. Ayat ke-278 ya, bukan 76 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim ya. Asyaiton setan itu ya'idukumul faqra. Menjanjikan pada kalian al-faqra. Apa faqra? Kefakiran ya, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia setan memerintahkan pada kalian untuk berbuat fahsya ya, maksudnya untuk berbuat kikir ya. Fahsya itu artinya keji ya, maksudnya kikir. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum menjanjikan pada kalian maghfirah akan maghfirah minhu daripadanya, wa fadla dan fadla ya, karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kalau tadi jelas di hadis bahwa tidak akan berkurang harta manakala disedekahkan. Nah ini kalau sampai terbesit dalam dada kita Pak, bisikan kalau kita sedekah bakal kurang, berarti kita sedang disatroni oleh setan. Awas lo, besok anak lo nggak jajan, awas besok uang belanja. Nah segala macam itu ya, ini berarti setan sedang bisikan. Nah, kalau ada rasa seperti itu dalam dada, tapi kalau rasanya bukan dalam dada Pak, dalam kuping kedengeran langsung, nanti setannya lain, bukan jin itu setannya, manusia. Oh iya kan, kedengeran soalnya kuping kita. Awas Pak, nanti kalau ini jadi kita buat belanja besok susah ya gitu. Itu berarti setannya manusia, karena kedengeran sama kuping ya kan. Tapi kalau cuma dalam dada berarti setannya jin tadi. Jadi makanya jangan diperturutkan, jangan kita memenuhi apa Pak? Janji setan. Kan setan menjanjikan
Jangan dipenuhi janji setan, kita ingkari janji setan mah, ya Pak, Bu. Janji setan diingkari, jangan dipenuhi, ya kan, diingkari. Nah, kalau kita ingkari janjinya, dia akan kelepek-kelepek tuh. Oh iya, jadi setan semakin susah, semakin galau, semakin kurus ya. Kalau janji-janjinya kita ingkari. Nah, bukan cuma menjanjikan kefakiran, tapi juga mengajak kepada berbuat bakhil. Nah, bakhil. Nah, sedangkan Allah menjanjikan maghfirah, artinya per kita infak tadi bukan saja akan ditambah ya, rezeki kita, tapi juga dapat maghfirah. Jadi per infak itu akan ada ampunan. Mau kita cung berapa, 1.000 kayak 2.000, apalagi besar, semua per kita infak akan mendatangkan maghfirah. Ya, dapat maghfirah. Juga apa? Fadlah tadi, karunia. Artinya dapat tambahan nih nikmat, tambahan anugerah tadi yang tadi disebutkan tidak akan menjadi berkurang karena akan Allah ganti ya, ganti. Nah, wallahu wasi'un alim, Allah tuh maha luas lagi maha mengetahui. Ini sudah merambah ke masalah akidah berarti ya, masalah infak itu. Jadi kalau akidah kita udah kuat, udah maafan, insya Allah nggak bakal merasa berkurang ketika melakukan praktek-praktek infak. Nah, kemudian yang kedua, wa ma zadallahu abdan bi'afin ila izan. Dan tidak Allah menambah kepada seorang hamba dengan maaf kecuali apa? Izan. Jadi per kita memaafkan orang lain yang berbuat zalim sama kita, itu kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan sampai kita merasa, Pak, Bu, jangan kita merasa bakal kehilangan gengsi kita, harga diri kita gara-gara kita memaafkan orang lain. Jadi itu tidak akan mengurangi rasa terhormatnya kita, nggak membuat kita menjadi kurang gengsi, kurang harga diri, tidak, gara-gara kita memaafkan orang lain. Karena memang ini yang mudah ya, lebih mudah kita memaafkan dibanding dengan orang yang salah sama kita untuk minta maaf. Karena orang minta maaf itu berat, ya kan? Orang salah minta maaf itu berat, makanya lebih mudah kita yang nggak salah ngasih maaf. Makanya udah, kalau kita udah memaafkan kan sudah, berarti sudah clear masalah kan itu. Jadi nggak usah nunggu diminta maaf itu. Apalagi yang salah ibu, yang salah suami, udah kasih aja suami maaf, ya kan? Loh iya kan? Atau yang salah istri, Mang Adek, maafin aja, nggak usah nunggu minta maaf. Kapan juga istri minta maaf? Maafin lagi. Susah amat. Yang susah itu minta maaf, ya kan? Nah, memberi maaf itu mesti lebih gampang. Kan kita nggak salah, ngasih gampang. Oh iya. Paling suka minta maaf. Ini biar yang dosa sama kita, yang salah sama kita itu dia nggak dosa, kita kasih aja maaf. Oh iya kan? Kalau kita nggak maafin kan dia dosa kan? Tapi kalau dia maafin kan udah selesai. Kita dipikiri, kita lagi dipikiri gimana itu? Kita ditampar dipikiri, tampar lagi dipikiri. Ya, kita disakiti, ya kan, misalnya kan disakiti. Nah, orang bertakwa kata Allah yang akan menepati surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah, ya, nah tadi kan yang apa, surah Al-Imran 134 itu. Ya, wal afina aninas itu diantara poin yang ketiganya. Pertama infak, kedua menahan marah, yang ketiga apa? Wal afina aninas, memberikan maaf akan orang lain. Jadi jangan kemudian kita ditabok yang kiri kita kasih, kemudian kita balas. Maka tadi kan bahasanya tidaklah menambah kecuali apa? Kemuliaan. Malah kita mampu balas dendam misalnya, tapi kita tidak membalas dendam, malah memaafkan, ya kan? Walaupun waktu membalas dendam mungkin bisa, tapi kita tidak lakukan. Itu. Inilah termasuk salah satu cara dakwah Nabi ya kepada orang-orang yang pada waktu itu belum masuk Islam, ya. Ketika mereka salah ya, mencaci Nabi, kemudian pas mereka tertangkap dalam peperangan jadi tawanan, Nabi tetap tidak membalas dendam, Nabi memaafkan. Yang kemudian akhirnya mereka jadi pada masuk Islam. Itu ya. Nah, termasuk juga anak-anak kita ya, anak-anak tuh biasanya memang banyak salahnya ke orang tua ya. Berharap anak minta maaf ya sulit gitu ya, namanya anak-anak. Ya kita orang tua yang maafin ya, seperti itu. Biar anak nggak ada dosanya sama orang tua gitu ya. Maafkan.
Jadi ini kita akan mendapatkan izan, kemuliaan, ya. Jadi nggak akan mengurangi rasa gengsi, harga diri kita, tidak, ya. Kalau kita jadi hamba yang pemaaf, ya. Kecil dan bertakwa itu. Yang ketiga apa tadi? Wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dan tidaklah kita hormat, tawadu pada orang lain karena Allah, kecuali Allah akan menangkat derajat kita. Jadi tawadu itu justru sebenarnya Pak, yang kita lakukan kita menghormati orang, ya. Tapi justru kita yang akan terhormat, kita yang akan dihormati, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Prakteknya kita menghormati orang, tapi itu membuat kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi jangan kita merasa jual mahal, jual gengsi. Ada, ya kan? Ada orang yang sok jual gengsi, jual mahal. Tinggal salaman aja, nggak apa-apa. Kita mudaan cium tangan sama yang tua, termasuk tawadu itu Pak. Oh iya kan? Nggak apa-apa kita, walaupun misalnya kita tuaan, kita memang mereka itu sudah ada duluan, kita datang salaman keliling jadi masalah. Loh ya kan? Bagaimana tawadu kita kan? Seperti itu. Coba Imamul Muslimin, ya kan? Kalau disalamin, udah Iwan diem aja, yang keliling imam tuh kan, dicontohkan. Loh iya kan? Nah iya, dicontohkan. Itu nggak mengurangi kemuliaannya sebagai pemimpin. Kok pemimpin begitu? Nggak begitu kan? Justru itu, ya kan? Nah, ya Rasulullah gitu kan, ada anak-anak kecil lagi main, Rasul lewat, assalamualaikum. Iya, lagi main-main, Rasul jalan, mereka sedang di tempat, salamin. Nah seperti itu. Jadi Allah akan mengangkat derajat, ya. Allah akan mengangkat derajat. Mengangkat derajat kita. Kalau dulu hadisnya sudah kita bahas juga pernah, la yurham malam yarham. Pernah ingat kan hadis Pak? La yurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak pernah menyayangi, ya kan? Itu. La yurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak pernah menyayangi. Artinya juga bisa makna padanannya adalah tidak akan dihormati orang yang tidak pernah menghormati, gitu ya. Seperti itu. Bahkan di bab yang sebelumnya juga udah kita bahas, barang siapa ya yang masa mudanya dia menghormati orang tua, maka Allah akan siapkan pemuda-mudanya akan menghormati dia waktu dia nanti tua. Iya, itu dulu di bab apa tuh Pak? Bab tentang menghormati ulama dan para tokoh dulu ya, babnya sudah. Bab tuh tauqirul ulama wal kabair tuh dulu, bab sudah lewat tuh. Barang siap selagi kita muda menghormati orang tua, maka Allah akan siapkan pemuda-pemuda yang bakal menghormati kita waktu kita tua nanti. Nah itu, jadi itu pahala dunia akhirat ya Pak. Pahala dunia akhirat itu. Dan di ujung hadisnya disebutkan itu, la yurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak pernah menyayangi. Itu 3 poin tadi ya Pak. Gampang diingat ya. Selanjutnya, wan Anasin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu maro, bahwasanya beliau lewat ala sibyan, bahwasanya dia lewat pada sibyan. Sibyan itu anak kecil, ya, anak kecil. Sibyan itu ya bisa juga belum balita ya. Fasalama alaihim, maka dia salam atas mereka. Waqala, dan Anas berkata, kana nabiyyu ala nabi sallam yaf'aluhu. Nah ini tadi ternyata di sini ada ya, yaf'aluhu muttafaqun alaihi. Jadi Anas lewat pada anak kecil, maka ngasih salam karena memang Anas yang jalan, ya kan? Maro kan jalan lewat, ya kan? Nah si bocah-bocah ini sedang pada diem, maka Anas mengucap salam. Nah ini Nabi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Jadi kenapa Anas mengerjakan? Karena Nabi mengerjakan. Ya, muttafaqun Bukhari Muslim. Ini termasuk adanya juga nanti di bab tentang apa? Di bab kedua, di jilid 2 nanti nih. Bab tentang apa? Tata cara kita memberikan bab salam nanti ada. Khusus kitab salam nanti ada. Ya, kitab salam itu ada bab-bab ya, ada beberapa bab. Nah, bagaimana cara kita mengucap salam pada siapa dan sebagainya nanti dibahas ya.
Nah, di sini bukan bocoran nih, tapi ini salah satu hadis itu juga termasuk masuk ke tentang tawadu ya, tawadu itu. Ya, jadi tawadu itu terjadi di sini maksudnya tasamuh ini ya. Kenapa? Karena Anas kepada anak-anak ya, Nabi kepada anak-anak berarti tasamuh. Jadi bahasa kitanya apa? Tasamuh, menyayangi ya kan. Kalau ke atas kan menghormati, ke bawah menyayangi. Maka disebut di sini kan enggak ada kata tasamu ya, enggak ada kata tasamu tawadu. Tapi prakteknya adalah orang tua kepada anak-anak tetap harus kita memberikan apa? Kasih sayang. Nah, itu termasuk bagian bab tawadu. Lanjut. Wa anhu, dan darinya masih dari siapa? Anas bin Malik. Qala berkata, in kanatil amatu min ima'il Madinah, sungguh adalah al amatu ya, budak-budak perempuan min ima'il Madinah, dari budak-budak Madinah ya, yang sudah tua gitu ya Pak. La ta'khudhu, sungguh dia mengambil biadi Nabi, namanya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatan toliqu, maka dia bertolak ya, dengannya haitsu sya'at, kemana dia mau. Maksudnya kayak nuntun Nabi gitu. Jadi tangan Nabi itu dipegang, ayo, jadi kayak ngajak mainan gitu Pak. Itu luar biasa. Rawal Bukhari, hadis Imam Bukhari. Ini gambaran apa? Kedekatan Nabi dengan umat, Pak. Gambaran kedekatan Nabi dengan umat juga di sini. Termasuk juga diantaranya Nabi juga menyayangi umat, termasuk dari kalangan budak, ya kan? Kan budak. Jadi ngelihat Nabi itu kayaknya girang banget, tangannya seret-seret, diseret-seret gitu ya. Seneng banget gitu kan, seneng banget. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Nabi tidak menolaknya, ya, karena memang seperti itu muslimnya. Karena di mata Allah derajat seorang itu bukan dilihat di status sosialnya, ya, bukan dari status sosialnya, tapi semua sama. Yang membedakan hanya takwa. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi jangan sampai gara-gara status kemudian seperti ada gap, ada jarak, ya. Itu adanya di sono. Di mana tuh Pak? Yang ada kasta, apalagi kasta ini kasta itu gitu ya. Nah, kita nggak ada istilah kasta-kasta semua, nggak ada istilah apa tuh Pak? Oh, nggak bahasa ininya apa namanya itu ya? Apa tuh? Saya lupa. Jadi ada pengkhususan, itu apa pengkhususan misalnya namanya tuh? Jadi sama aja gitu ya, duduk ya sama, di bawah semua gitu kan Pak. Loh iya kan? Apalagi kultus, bukan kultus, kalau kultus lebih parah lagi gitu kan. Orang menghormati secara spesial itu apa biasanya tuh? Apa lupa. Kultus apa lagi ya? Ya kita wajar ya, menghormati wajar ya, tapi tidak berlebihan ya, wajar. Menghormati wajar, tapi nggak berlebihan. Seperti itu. Nah itu ya. Nah ini bagaimana kedekatan Nabi kepada umat, termasuk kalangan budak pun Nabi tidak beda-bedakan, tetap mereka harus disayangi ya, seperti itu ya, mereka harus disayangi. Bahkan Nabi pernah mencium tangan seorang siapa Pak? Tukang belah batu ya. Kasar banget tangannya, kasar, cium kan. Apa kerja kamu? Belah batu, dicium. Masya Allah tuh Pak. Ya. Gara-gara tangannya kasar malah dicium. Saking apa? Nabi menghargai, Nabi apa namanya? Ya memberikan apresiasi gitu ya. Itu. Artinya jangan sampai gara-gara dia tukang kuli kemudian ada semacam gap, nggak ada itu. Dicium tangannya. Masya Allah tuh. Nah hari ini Pak banyak orang yang tangannya kasar Pak. Kasar. Gitu ya. Jadi Nabi pernah mencium tangan orang yang kasar gara-gara kerja. Dan Nabi nanya, kerja kamu apa? Gitu kan. Kamu belah batu, belah kayu, cium tangan. Lanjut. Wa anil Aswad bin Yazid. Dan dari Al-Aswad bin Yazid. Ya.
Qala berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah. Kalau anha, semoga Allah meridainya ya. Aisyah itu termasuk menjadi ya rujukan karena beliau ada ummul mukminin, ibunya kita semua. Ya, ibunya orang-orang beriman. Dan beliau menjadi rujukan ya sepeninggal Nabi ya karena ilmunya cukup banyak. Beliau cerdas, beliau kritis ya. Itu. Makanan Nabiyu yasna'u fi baitihi, nanya, ini juga pertanyaannya kritis, Pak. Apa yang adalah Nabi beliau selalu kerjakan di rumahnya? Ya, pakai selalu ya, karena pakai fi'il mudhari ini kan yasna'a yasna'u. Apa yang beliau selalu kerjakan di rumahnya? Qalat Aisyah jawab, karena yakunu fi miknati ahlihi, yakni adalah kalau beliau berada di tempat tinggal keluarganya, yakni khidmati ahlihi ya. Jadi miknati ahli itu maksudnya khidmati ahli, membantu keluarganya. Beliau ngerjain apa yang dikerjain sama istri-istrinya gitu, ngerjain apa aja. Fa idza hadar shalah, maka apabila selesai sholat, kharaja ila shalah, beliau keluar untuk sholat. Jadi itulah Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Ini bukan mestinya jadi contoh setiap kita ya Pak, sebagai suami dari istri kita, bapak dari anak-anak kita. Di rumah itu jangan Pak, jangan sok ngebosin gitu kan. Loh iya, ini kan hikmah, jadi pembantu Nabi, nggak ngebosin. Iya kan? Oh iya, nyuruh-nyuruh apa seperti itu. Misalnya kita memang istri kita lagi sibuk ngurusin anak, nggak jadi masalah kita bikin kopi sendiri, bahkan kita bikin nasi goreng sendiri. Loh iya kan? Nabi hikmah, jadi pembantu, ya kan? Jadi pembantu buat keluarga itu, membantu itu, apa aja kerjain, seperti itu. Apa aja kerjain. Kalau saya itu Pak, kalau ada waktu libur, saya di depan belakang saya kerjain semua tuh kalau lagi libur ya, ada sempet misalnya. Oh iya, apa aja Pak? Apalagi kalau ada kesempatan di dapur, senang saya itu. Cuman kadang-kadang waktunya nggak ada. Tapi saya kerjain aja semua. Ya nyapu, ya ngepel, apa aja gitu ya. Seperti itu. Kerjain. Karena Rasulullah juga sampai jahit baju sobeknya sendiri. Iya gitu kan, jahit sendiri. Jadi nggak ngebosin, ya kan? Ngebosin. Apa aja, jadi pembantu di situ. Ini termasuk salah satu apa Pak? Yang dikerjakan sama Nabi, teladan kita. Nah kita kalau mau jadi sebagai apa? Sebagai suami teladan, bapak yang teladan, ya Nabi jadikan teladan gitu. Apalagi belum ngasih uang belanja sudah minta kopi, lah parah lagi Pak. Pagi-pagi belum ngasih uang belanja, udah minta sarapan. Ngasih uang belanja dulu baru ngasih minta sarapan. Nah, apalagi kita tahu istri kita memang apa? Lagi sibuk ngurusin persiapan anak mau sekolah, nyiapin bajunya, ininya, sarapannya, kita yang bantu seperti itu. Ini artinya Rasulullah SAW itu dengan seperti itu juga bukan berarti apa Pak? Kita merasa atau menjadi apa? Gengsinya kurang gitu ya sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian itu kan kerjaan istri, kerjaan apa gitu, pembantu, bukan, nggak jadi masalah. Justru malah mulia kita seperti itu, mulia. Jadi jangan merasa gengsinya bakal kurang gara-gara kita ngerjain ya mungkin masalah dapur, masalah kasur, masalah sumur ya nggak akan berkurang itu. Jadi khidmah tadi ya. Ini Rasulullah SAW. Nah, apalagi kalau di rumah nggak ada pembantu ya, kayak saya kan nggak ada pembantu Pak. Nah, makanya kebayang nggak itu ya, Fatimah sampai tangannya kapalan, sekarang giling gandum sendiri, nggak punya pembantu Fatimah. Kalau Fatimah itu Pak, Masya Allah kan, ya anak kecil-kecil ya kan, anak orang kaya raya kan Pak Fatimah kan Pak, anak orang kaya raya kan, oh iya Khadijah ibunya kan, dan orang cantik luar biasa Fatimah, tapi nggak malu ngerjain apa yang di dapur, nggak malu, nggak gengsi nyuci piring, nyuci pantat panci, nggak kan, walaupun cantik. Karena ada Pak yang sok kemayu kan Pak, takut tangannya hitam nggak mau nyuci panci, ada kan, kerjanya ngerikin kuku aja kan. Lanjut. Jadi tetap ngerjain kerjaan rumah, khidmati ahlihi. Kalau waktu sholat beliau keluar gitu ya. Jadi apa aja dioprek, dikerjain gitu ya, nggak diem.
Berikutnya wa Nabi Rifa'ah, dan dari Abi Rifa'ah Tamimi bin Usaid radhiyallahu anhu qala berkata, intahaitu ila Rasulullah, aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Intahaitu asal naha artinya selesai, habis ya. Wa huwa yaktubu, sedangkan beliau sedang berkhutbah. Fakultu, maka aku nanya, berkata, ya Rasulullah, rojulun goribun, ada orang asing. Goribun asing. Orang asing itu maksudnya orang nggak dikenal ya, orang nggak kenal. Ja'a, dia datang ya, yas'alu andini, menanyakan tentang agamanya. Layadri, dia nggak ngerti madinu, apa itu agamanya. Faqbala, maka beliau menghadap alaya padaku. Tuh Nabi tuh, jadi benar-benar orang ngomong itu ya dengerin, dilayanin, ditatap, diakbala gitu. Kita ngomong itu, jadi kadang-kadang kita ngomong Pak sambil melengos, salaman aja kan nggak ngeliat muka, salaman gitu ngeliatnya ke sana. Nggak bener tuh Pak, salaman lihat mukanya. Lo iya kan? Ajak salaman nih, kita udah nyamperin, dia masih harus lihat mukanya. Lo iya kan? Itu. Kita udah nyamperin, di salaman, itu namanya nggak tawadu tuh Pak, nggak tawadu seperti itu. Tatap mukanya gitu, lihat. Oh iya, jika perlu dia nyalon tangan, kita sabut tangan dua gitu. Kalau saya gitu Pak, kalau gini saya gini, jadi kita kasih lebih kan, seluruhnya gitu kan, gitu, kasih lebih. Dia tangan satu, kan dinyamperin tangan dua kita sambut gitu. Hah? Ya nggak apa-apa, cium tangan kenapa ya. Tadi Nabi malah cium tangan siapa tadi Pak? Orang yang tangannya kasar kan? Oh iya gitu. Nah Nabi menghadap ya, menghadap. Artinya bicara itu benar-benar berhadapan ya, nggak sambil melengos. Ini termasuk sopan santun tadi, tawadu kan sopan santun ya. Lanjut, mana tadi? Fa'aqbala, maka beliau menghadap kepadaku. Rasulullah SAW lagi khutbah pada itu Pak, disamperin ya, menghadap. Wa taraka khutbah, bahkan beliau meninggalkan khutbahnya. Hatta intas, sampai selesai ilaihi padaku. Fa'utiya, maka didatangkan di kursi, dengan kursi. Faqo ada, maka beliau duduk atasnya. Wa ja'ala yu'allimuni, kemudian menjadikan beliau mengajar padaku mimma alamuhullah, dari apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Summa ata, kemudian beliau mendatangi khutbah, tahu akan khutbahnya tadi. Fa'atama, maka beliau menyempurnakan, akhir akan sampai selesai. Orang Muslim harus ya Muslim. Begitu luar biasanya Nabi ya, menyantuni umat. Kalau dianggapnya orang asing, perlu penghormatan, perlu santunan khusus, lagi khutbah pun di cancel, gitu kan. Nah, jelaskan, udah itu lanjut seperti itu. Dilanjutin. Ini bagian pada apa? Termasuk penyantunan umat, juga dakwah di sini, juga masalah apa? Sopan santun ya, bahasanya tawadu tadi. Nah, karena Nabi ke orang ya, namanya Nabi bukan tawadu ya, tapi apa? Tasamu ya, itu tasamu. Tawadu kan umat ya kepada Nabi kepada umatnya ya, namanya tasamu, seperti menghormati. Jadi menghargai orang yang datang dari jauh ya kan, dengan mengorbankan tenaganya, biayanya, waktunya, dia penting masalah agama apalagi kan. Ini berarti ini Pak lebih apa? Lebih khos, ya kan? Dibanding materi dakwah Nabi tadi. Nabi sifatnya umum ya kan. Nah ini lebih khos. Maka dalam kaidah itu yang khos lebih utama daripada yang umum. Gitu. Yang khos itu lebih utama daripada yang umum. Nah tadi karena ini lebih khusus, maka ditangani secara khusus. Itu Nabi turun berhadapan, kemudian orang itu didatangkan, dijelaskan apa yang menjadi apa yang menjadi keinginannya ya, menanyakan masalah agama, apalagi masalah agama itu. Ditanyakan Pak? Tadi saya menyampaikan tentang hadis Rasulullah jangan melihat anak-anak yang salah. Terus saya pernah melihat ada seorang alim ulama ketemu anak-anak, itu cium tangan anak-anak itu gimana? Cium tangan anak-anak itu. Yang dicium anak-anak itu. Anak-anak itu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, ngajarin maksudnya itu kan, ngajarin.
ngajarin. Saya kadang-kadang gitu, saya berlomba sama anak-anak kan, saya cium duluan gitu kan, padahal maksudnya mereka juga mau nyium, nah seperti itulah, ngajarin maksudnya kan, ngajarin seperti itu, berlomba. Itu nggak jadi masalah ya, berlomba itu. Jadi bukan maksudnya kita harus mencium tangan anak-anak gitu ya, tapi kita ngajarin supaya dia mencium tangan kepada orang yang lebih tua gitu, seperti itu. Ngajarin maksudnya, ngajarin seperti itu. Ya, ngajarinnya seperti itu ya Pak. Kan dalam prakteknya ada yang cium tangan itu berlebihan, bolak-balik 3 kali. Bolak-balik. Ya wajar aja gitu ya, yang wajar. Nah, jadi ini termasuk salah satu cara praktis yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghormati orang lain, ya termasuk tadi orang asing yang memang secara khusus perlu perhatian, maka ditangani secara khusus pula. Nanti membuat orang semakin apa? Ya semakin merasa, kalau bahasa Jawanya diwongke, tahu nggak diwongke Pak? Diorangkan atau dimanusiakan. Nah itu ya, diwongke itu dianggap ya, semakin dianggap. Nah seharusnya seperti itu. Setiap kita tuh harus bisa menganggap potensi ikhwan kita, keluarga sekecil apapun potensinya. Iya. Jadi sekecil apa potensi harus kita akui gitu maksudnya Pak. Walaupun cuman apa sih gitu ya, tapi apalagi itu anak kita ya kan. Apalagi itu anak kita atau istri kita seperti itu. Mang Ade baru melihat di YouTube bagaimana cara masak apa gitu ya. Nah, istri semangat nih belajar. Wah, gitu kan. Udah Mas, dia praktek. Gitu praktek. Ternyata kata istri, "Bang, cobain." Nah, itu. Ternyata mungkin ya belum persis seperti apa yang kita pernah makan gitu ya. Jangan dicela gitu. Apaan nih? Udah biaya mahal-mahal kayak gini, enggak gitu. Alhamdulillah ini tinggal terus dilatih lagi, dikasih modal lagi gitu Pak. Dianggap, loh iya Kak. Loh iya, kalau dicela nanti dia ya mutung, kapan mau bisanya? Ya kan dia bagus udah mau bisa kan. Kalau kita punya duit mah kita kursusin kan, dia belajar sendiri. Itu diakuin sekecil apapun. Bagus nih semangatnya. Ini apalagi minta pendapat, kurang apa? Kurang ini, kurang itu gitu. Seperti itu. Jadi dianggap sekecil apapun prestasinya kita akui ya. Jangan dimentahkan, jangan dijatoin ya, dicela, jangan. Itu. Apalagi anak-anak ya, anak-anak itu. Lanjut ya. Masih ada waktu kan? Berikutnya wa'an Anas anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW karena idza akala ta'aman adalah apabila beliau makan makanan la'iqa asabi'ahu, beliau menjilat jari jemarinya asalasa 3 kali ya, jilat gitu ya gitu. Wa qala, dan beliau bersabda, idza sakotot, apabila terjatuh lukmatu, satu suapan ya, lukmah itu satu suapan ya, atau mungkin sepotong roti, secuil singkong gitu ya, atau secuil ubi gitu ya. Ahadikum, salah seorang dari kalian, fal yumit, maka bersihkan anha dipadanya al adha, kotoran. Berarti di sini kita suruh ambil. Jadi kalau jatuh Pak, jatuh gitu ya, jangan diinjak sekalian gitu ya, diambil ya. Kemudian bersihkan yang nggak boleh. Bersihkan. Fal yumit, bersihkan aja. Ini bentuknya kali arti kayak gini kan? Nah, itu. Jadi mana yang kotor kita bersihin, cuilin gitu ya, buang kotornya. Fal yumit anha, maka bersihkan daripadanya satu lukmatan. Lukmatan itu nggak gede Pak, loh nggak gede kan? Ya kecil, ya kan? Bersihkan ala kotorannya. Wal yakul, hendaknya dia memakannya. Pakai lam amr tuh Pak, pakai perintah. Ini lam itu lam perintah loh Pak. Wal yakul, hendaknya dia memakannya. Perintah, lam amr namanya. Wal yadaha, jangan-jangan dia apa? Membiarkannya li syaitan, buat setan. Jadi kalau di ayat kan sebenarnya yang jadi teman setan orangnya. Kalau di sini berarti yang dibuang tadi seperti bagian setan gitu ya. Wa amaro, dan beliau memerintahkan Anas lutal qas'atu, untuk menjilat apa? Piring. Kalau berkata fa inakum la tadruna, maka sesungguhnya kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikum, di mana makan kalian al-baqarah letaknya berkah.
Rawahu Muslim, hadits Imam Muslim. Ini yang perlu saya tanyakan pada para ikhwan akhwat, ini letaknya hadis ini garis merahnya dengan judulnya apa nih kan? Hadis ini seperti ini kan, seperti tadi. Ini babnya bab tawadu. Bab tawadu, terus di mana letaknya itu? Garis merahnya, benang merahnya. Kenapa? Tawadu pada makanan. Makanan ditawaduin. Menghargai apa sih supaya makanan itu nyampe di depan kita. Artinya gini, nggak mengurangi rasa terhormat kita gara-gara kita melakukan hal seperti itu. Ini bukan kayak ini seolah kan hal yang apa sih kayak menjijikan gitu. Loh iya kan, jadi seolah kita nggak akan terhormat gara-gara kita jilatin tangan begini gitu. Ya apa sih gitu kan, kayaknya nggak sopan amat gitu. Enggak, ternyata sopan juga. Karena kita ada yang mengatakan kita duduk begini aja dibilang nggak sopan nih kayak gini. Ada kan Pak? Kok nggak sopan amat? Padahal ini ada kan Pak? Ada yang bilang nggak sopan? Nggak sopan. Nah ini bukan cuma duduk begini makan, tapi sampai begini jilat itu masuk. Perintah itu ya? Iya perintah tadi kan. Bukan nggak sopan, ya. Jadi tetap kita masih tawadu juga. Jadi tawadu itu ukurannya memang apa ya? Karena kita Muslim taati ukurannya tadi, ya kan? Apa ukurannya? Ya peraturan Allah dan Rasul gitu kan, nah, seperti itu. Selagi kita masih menjalankan itu berarti masih, karena peraturan Allah dan Rasul itu nggak akan menjatuhkan derajat kita ketika kita melaksanakannya, nggak akan. Kan ada bilang jorok. Nah kan, tadi kan. Soal kita nih bakal jadi nggak terhormat gara-gara kita melakukan hal seperti itu, gitu, seperti itu. Karena ketika makanan yang kita makan sampai bersih pun piringnya Gini, seperti kita memang kerjanya misalnya tukang ikan, ya kan, mau ternak ikan. Emang kita jorok waktu kita nyangin ikan? Emang jorok waktu kita nangkepin ikan di empang? Enggak kan Pak? Enggak jorok kan? Ya enggak kan? Loh enggak ya? Enggak jorok kan? Emang jorok orang kerja di empang nangkepin ikan itu? Walaupun di belepotan, enggak kan? Ya enggak lah. Karena pada tempatnya seperti itu. Dia enggak kan? Oh iya kan? Nah, tukang ikan, nyangin ikan, buangin tai ikan. Enggak jorok kan? Ya enggak lah, masa jorok? Ya enggak jorok, enggak gitu kan. Itu enggak jorok itu seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi enggak ngurangi rasa terhormat kita gara kita melakukan hal yang mungkin kata orang kayak terkesan tadi kayak menjijikan, kayak enggak bagus. Nah, bagus tuh ada ukurannya. Buat kita hak itu ukurannya adalah apa? Hak itu ukurannya apa? Al-hakum mirobik. Hak itu datang dari Allah. Nah, kalau kita taat pada Rasul itu akan taat pada Allah ya. Dalam surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 80 kan. Jadi wa in tuti Rasulullah faqat atau Allah. Kalau kau taat pada Rasul, sungguh taat pada Allah. Itu seperti itu. Sekalipun tadi hal-hal yang kecil. Nah, hal yang kecil itu. Jadi Rasul memerintah karena Rasul melaksanakan tadi ya, menjilat jari-jari 3 kali. Dan ini saya lihat malah justru mereka loh Pak. Kalau bisa lihat itu orang-orang yang mungkin bukan Muslim karena orang Barat itu saya lihat itu kalau gitu makan roti aja gitu Pak. Maksudnya gini-gini dia gitu kan. Iya, seperti itu. Dan kayaknya nikmat banget gitu kan. Kayak nikmat banget gitu. Nikmat banget gitu kan. Nah, kalau jatuh jangan diinjak sekalian, ya, pungut ya, buang yang kotor. Buang yang kotor seperti itu. Seperti itu. Apalagi kalau jatuhnya di lantai kita, lantai yang bersih, ya nggak perlu ada yang dibuang. Lu ya kan? Lantai bersih ya baru dipel apalagi ya kan. Sama dengan piring kita tuh kan. Bersih ya. Itu. Nah, udah itu kita ambil dan kita makan. Jangan dibiarkan untuk setan. Jangan dibiarkan untuk setan itu. Kalau di Qur'annya tabjir itu inal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Sesungguhnya pelaku mubadzir orangnya kalau itu mah itu cara teman-teman setan itu. Yang orang melakukan hal yang mubadzir. Nah, termasuk tadi piring. Nah, di ujung hadisnya tadi Pak, apa tadi? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Nah, ini kalau kita tahu hadis ujung ini ya Pak. Karena kalau yang barokah itu, barokah apa sih barokah artinya?
banyak manfaat lagi langgeng. Nah, kira-kira Pak di atas piring ini, jangan-jangan yang berkah adalah yang sisa yang segini nih. Ini kalau berkah, mungkin kita sakit jadi sembuh. Loh iya kan berkah kan? Iya. Kalau berkah, kita jadi puas makan. Yang tadinya segini udah habis rasanya kayak nggak puas-puas, begitu segini kita habisin jadi puas karena berkah. Ya kan? Yang tadinya sepiring ini kita makan, kita habisin kayaknya kita biasa-biasa aja, begitu yang berkah tadi mungkin sakit pun jadi sembuh. Itu kalau berkah. Jadi langgeng memanjang kebaikannya karena sembuhkan penyakit gara-gara kita yang makan ini. Nah, ini kita nggak tahu di sebelah mana, ya kan? Apa yang cuilan ini, apa salaknya atau rotinya kan? Nah, seperti itu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu kan. Tuh. Makan ikan, ya Pak, sampai bersih gitu ya. Jangan sampai, masya Allah kadang tuh yang paling nggak bener ya Pak. Makan ikan belum pada habis, sambalnya masih ada, salad nasi masih ada, dipakai buat cuci piring tuh. Buat cuci piring, cuci tangan salah gitu. Ini piringnya, wah itu nggak boleh itu kayak gitu kan, nggak boleh. Ada nggak gitu Pak? Ada piring. Ada ya? Ada. Bahkan saya makan pun sisain nasinya. Buat siapa? Disisain aja deh. Ada, itu mah di sono. Ya. Ada adat satu tempat ya, adat itu. Jangan dihabisin. Ada. Buat siapa emang? Buat narik lagi ya. Narik lagi. Ada. Macam-macam aja orang. Kalau itu ada di kampung, kalau Mbak saya itu di kampung, tapi khusus itu biasanya di tempat ajatan. Jadi di tempat ajatan tuh kan kita kasih makan tuh, makan nggak boleh dihabisin kalau situ. Ada itu ada. Nah itu nggak boleh dihabisin. Yang tanyakan? Cukup ya? Cukup sampai sini ya. Yang akan datang kita lanjutkan insya Allah hadis yang berikutnya, hadis ke 609 ya. Ini tinggal 3 hadis lagi ya, insya Allah. Baik para ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan kita mohon pertolongan Allah semoga kita bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita ketahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.